Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di channel Munib Rohmat. Pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang tutorial pengisian rekam pada BIMTEK Tim Inti Madrasah secara luring. Bapak Ibu, bagi yang belum subscribe, silakan untuk melakukan subscribe dan supaya tidak tertinggal dengan informasi yang terkait dengan pendidikan. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa dalam proses pelatihan BIMTEK UGM Rekam itu ada 3 hal yang dilakukan. Pertama adalah registrasi, kemudian yang kedua pengisian EDM, baru yang ketiga adalah pengisian rekam. Nah, pada registrasi Bapak Ibu sudah mendaftarkan terkait dengan akun kepala, kemudian akun bendahara dan akun staf atau operator melalui rekam, kemudian diawali dengan pengisian EDM terlebih dahulu. Jika EDM-nya sudah tuntas, maka bisa melanjutkan kepada pengisian rekam. Nah, tahap awal perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menjelaskan secara bertahap agar Bapak Ibu paham. Pertama, untuk pengisian rekam kita biasa masuk LMS, Learning Management System. Nah, masuknya adalah yang pertama dilakukan di akun kepala madrasah. Kemudian di akun kepala madrasah ada EDM, ada rekam. Karena Bapak Ibu sudah melakukan registrasi, maka silakan tinggal masuk ke rekam. EDM-nya sudah selesai dulu dengan catatan. Setelah masuk ke rekam, maka akan ada tampilan seperti ini. Bapak Ibu diarahkan untuk login. Nah, login bisa menggunakan nick atau email sesuai dengan yang didaftarkan pada saat registrasi. Jadi baik yang terkait dengan EDM maupun rekam sama. Akunnya menggunakan yang sudah didaftarkan. Passwordnya juga sama. Kalau di registrasi Bapak Ibu daftar, sekarang sudah tidak daftar lagi, tinggal langsung login. Nah, setelah login, perlu dicatat ini di akun kepala madrasah. Setelah masuk login, maka akan ada tampilan seperti ini. Nah, ini penampakan akun kepala madrasah. Di sebelah kiri ada dashboard profil madrasah pengaturan referensi rencana realisasi. Nah, tentu di sini pendapatan masih nol karena belum diisi. Dan belanja juga masih nol, saldo realisasi juga masih nol. Kemudian tahap berikutnya setelah masuk tampilan di akun kepala madrasah, Bapak Ibu tinggal klik rencana. Nah, di sini ada rencana. Bapak Ibu klik rencana, nanti akan muncul ada pagu indikatif, pagu definitif. Kita menggunakan pagu indikatif atau pagu definitif. Yang akan digunakan dalam BIMTEK Rekam itu adalah kalau untuk lulus 100% menggunakan pagu definitif. Jadi jika menggunakan pagu indikatif, itu pengaturan pagu indikatif dan definitif itu diatur oleh admin kabupaten kota. Jika Bapak Ibu ada diklik pagu indikatifnya, itu sudah disetting di admin kabupaten kota, tinggal diisi. Setelah selesai diisi, maka Bapak Ibu kita masuk ke pagu definitif. Tetapi pada pengalaman BIMTEK yang dilakukan tim itu tidak di pagu indikatif, tetapi di pagu definitif. Nah, di pagu definitif itu, kalau misalkan ada pagu indikatifnya, Bapak Ibu tinggal impor nanti di pagu definitif. Tapi biasanya kalau sudah ditentukan, maka Bapak Ibu bisa langsung saja di pagu definitif. Nah, diklik di pagu definitifnya, nanti akan muncul pendapatan. Ada pendapatan, ada belanja. Nah, Bapak Ibu lihat tampilannya seperti ini. Ada tambah, ada impor indikatif. Nah, kalau pagu indikatifnya sudah ada, Bapak Ibu tinggal klik impor indikatif. Tapi kalau kosong,
berarti Bapak Ibu klik tambah. Jadi klik di pendapatan oleh Bapak Ibu klik tambah. Setelah klik tambah, maka Bapak Ibu akan diarahkan seperti ini. Masuk di sumber dana. Nah, oleh Bapak Ibu silakan diisi sumber dananya. Misalkan APBN BOS 1. Setelah itu simpan. Kemudian ditulis ini APBN BOS tahap 1. Nah, secara otomatis di sini nilai pendapatan akan muncul sesuai dengan jumlah siswa di madrasah. Kalau MTS misalkan 1.100.000, kalau siswanya jumlahnya ada 100 ya tinggal dikalikan. Jadi secara otomatis Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk mengisi angka ini. Di keterangan boleh diisi, boleh tidak. Ini sifatnya adalah opsional. Kalau mau mengisi, kita tulis dana BOS tahap 1, terus simpan. Sudah selesai, kemudian ini kan baru tahap 1. Berikutnya adalah Bapak tambahkan lagi. Kita tambahkan lagi. Di pendapatan ini tambahkan lagi untuk mengisi BOS tahap 2. Seperti biasa, diisi BOS tahap 2. Klik dipilih oleh kita. Jumlahnya juga sudah ada, otomatis. Kemudian kasih keterangan. BOS tahap 2, simpan. Jangan lupa simpan. Nah, ini jangan lupa disimpan. Setelah selesai disimpan, maka akan muncul pendapatan kita ada di tahun 2023 adalah PBN BOS tahap 1, ini BOS tahap 2. Setelah itu, apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya? Berikutnya adalah setelah kita mendapatkan pendapatan, maka kita akan melakukan belanja. Nah, diklik di bawahnya ada belanja, nanti akan ada tampilan seperti ini di belanja itu. Nah, ini pendapatan kita yaitu 79.200.000. Nah, 79.200.000 ini adalah BOS tahap 1 dan tahap 2. Nah, total belanja belum digunakan, jadi masih sisa yang sama. Setelah selesai klik belanja itu muncul tampilan seperti ini, maka Bapak Ibu harus merencanakan kegiatan apa saja. Caranya bagaimana? Bapak Ibu tambah di sini, diklik ditambah ini. Tambah diklik oleh Bapak Ibu, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini ada pilihan sumber dana BOS, sumber dana BKBA, sumber dana lain. Nah, Bapak Ibu kita pilih sumber dana BOS. Nah, standar pendidikan dan kegiatan ini sudah terkunci oleh Bapak Ibu, tidak usah diisi dan tidak bisa dipilih. Apa yang harus dilakukan oleh kita, ini khususnya adalah akun kepala, pilih subkegiatan, kemudian kelompok sasaran. Dengan memilih, ini ada tanda panah, nanti ada pilihan. Kemudian kelompok sasaran, waktu pelaksanaan, indikator output, indikator hasil. Nah, sub kegiatan itu nanti akan muncul sub-sub kegiatan yang direkomendasikan pada saat pengisian EDM oleh staf atau bendahara. Di situ muncul kegiatan-kegiatan yang sudah direkomendasikan. Nah, kegiatan rekomendasikan itu adalah atas pilihan ketika peringkat 4, peringkat 2, maka muncul ada kegiatan yang harus dipilih oleh Bapak Ibu. Nah, itu masuk di sub kegiatan. Kelompok sasaran itu maksudnya adalah ke arah sasarannya kemana kegiatan ini. Apakah ke madrasah, atau ke guru, atau ke staf, atau ke siswa. Nah, waktu pelaksanaan ini menyangkut tentang periode. Periodenya tentu adalah tahun anggaran dari mulai Januari sampai dengan Desember. Tahunnya dipilih kalau misalkan tahun 2023, 2023, 2022, 2024. Kita ambil contoh. Nah, kalau yang dimaksud dengan indikator output adalah apa yang diharapkan dari kegiatan ini, indikatornya. Sedangkan indikator hasil adalah dampak yang diperoleh dari kegiatan itu. Apa? Kita ambil contoh.
Misalkan pemilihan. Nah, di sini ada kegiatan-kegiatan. Kita pilih dari klik di sini, kegiatan, maka diperoleh banyak kegiatan di sini yang sudah diinput pada saat mengisi EDM. Nah, oleh Bapak Ibu tinggal dipilih oleh kita kegiatan mana saja. Nah, usahakan kalau bisa pilih dulu kegiatan yang bersifat rutin. Scroll oleh Bapak Ibu, cari ke bawah nah, kegiatan yang bisa dianggap sebagai kegiatan rutin. Berikutnya, misalkan kita ingin memilih kegiatan apa saja bebas. Contoh, misalkan kita ambil tentang penyediaan beban operasional madrasah, ATK listrik, telepon air, dan seterusnya. Kita klik, kemudian telah dipilih oleh kita kelompok sasarannya apa. Ada madrasah, siswa, guru, masyarakat. Misalkan kita ambil kelompok sasarannya, tulis mau siswa, mau guru, madrasah. Nah, setelah dipilih, kemudian kita milih tanggal, periode, Januari misalkan, sampai dengan Desember. Atau mungkin Januari sampai Juni. Terserah yang dilakukan oleh Bapak Ibu bahwa kegiatan ini tentu penyediaan tadi yang terkait dengan apa? Pemeliharaan beban operasional madrasah berarti 1 tahun kan? Karena 1 tahun berarti periodenya dari Januari sampai Desember. Kalau kegiatannya adalah workshop ya mungkin tidak 1 tahun, bisa 1 bulan. Kalau mungkin kegiatannya pas ya cuman 1 semester. Jadi periodenya harus ditulis. Setelah selesai periodenya diklik, dipilih di sini Januari. Kemudian klik periode akhirnya apa, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya Bapak Ibu, eh, ini kelompok sasarannya. Nah, indikator outputnya kita bikin bahasa yang sederhana saja. Terlaksananya kegiatan penyediaan beban operasional madrasah. Karena ini menyangkut beban operasional madrasah. Indikator hasilnya adalah kegiatan operasional madrasah berjalan dengan lancar. Kemudian oleh Bapak Ibu ditulis targetnya berapa? Tentu 12 kan, karena rutin itu tiap bulan dilakukan, satuannya bulan. Targetnya 12 bulan juga, sama satuannya bulan. Sudah selesai diisi lengkap, baru Bapak Ibu di paling pojok paling bawah kanan itu ada simpan. Boleh kita disimpan. Kalau kita disimpan, setelah disimpan selesai, maka jadilah kegiatan yang pertama. Penyediaan beban operasional madrasah. Ini kegiatannya, sub kegiatannya ini mulai dilakukan Januari, akhir Desember. Sasarannya siswa guru. Nah, bedanya di Erkam versi sekarang itu scrollnya ke samping, kiri kanan. Jadi Bapak Ibu bisa scroll ke kiri kanan di bawah itu ada. Nah ini tinggal digeser kiri kanan. Nah tentu di sini total rincian angkanya belum ada. Dan kepala madrasah pun belum melakukan persetujuan. Kapan kepala madrasah melakukan persetujuan? Nanti setelah total rincian anggaran biayanya sudah diisi. Siapa yang mengisi? Yang mengisi itu adalah akun bendahara dan atau staf. Nah, sudah diisi satu kan baru kegiatannya, belanjanya. Kemudian berikutnya kita pingin tambah. Nah, tambah tinggal klik aja. Yang tadi baru satu. Diisi sebagaimana biasa, cara lengkap. Pakai sumber dana BOS masih tetap. Kemudian setelah itu Bapak Ibu tinggal diklik sebagaimana biasa. Targetnya misalkan penguatan kapasitas bagi guru, berarti guru. Tahun 2001 selama setiap tahun kita melakukan, setiap bulan kita melakukan dalam 1 tahun. Kemudian setelah selesai itu, kita isi indikator outputnya. Terlaksananya kegiatan penguatan kapasitas guru. Nah, kapasitas guru meningkat, indikator hasilnya. Nah, karena ini kelompok sasarannya guru, berarti targetnya adalah misalkan 10 orang. Kemudian kali berapa bulan, misalkan oleh kita ditulis 12 bulan, berarti kali 12, satuannya bulan. Setelah itu simpan.
Nah, jadilah ada dua kegiatan. Nah, silakan dipilih seterusnya kegiatan itu ditambah terus sesuai dengan kebutuhan madrasah. Dan programnya, kegiatan yang dipilih itu sudah direkomendasikan oleh EDM yang tadi saya sampaikan di sini. Nah, ini beberapa kegiatan itu sudah hasil dari rekomendasi EDM. Jadi tinggal Bapak Ibu pilih saja. Setelah selesai Bapak Ibu mengisi kegiatan ini secara lengkap semuanya, tentu mungkin tidak akan dua kan. Bisa 6, bisa 7, bisa 8, disesuaikan dengan kebutuhan madrasah. Baru selesai itu, Bapak Ibu, kita pindah ke akun bendahara atau akun staf. Nah, nanti pada proses pengerjaannya adalah akun bendahara. Misalkan bendahara membuka laptop satu, staf juga sama membuka laptop yang satu lagi. Jadi aplikasi LMS-nya itu tidak boleh tidak dibuka, harus dibuka supaya dua-duanya bisa aktif. Nah, yang ngisi misalkan bendahara nggak apa-apa, nanti berbarengan dengan operator ya, dengan tim yang satu laginya supaya bisa melihat begitu. Tapi tetap dua laptop tadi dihidupkan. Kemudian setelah masuk akun bendahara atau akun staf, bendahara mulai mengisi. Masuk di akun bendahara, bendahara mulai mengisi. Nah, masih mengisi sama tampilannya seperti ini ketika masuk Erkam bendahara. Berarti yang kepala setelah selesai tadi, apa yang dilakukan? Biarkan saja eh, aplikasi Erkam latihannya dulu, dibiarkan, baru bendahara ngisi. Tadi sudah saya sampaikan, di situ ada di rencana, ada pendapatan belanja pagu, ini kan pagu indikatif dan pagu definitif. Bapak Ibu pilih nanti akun bendahara ini di pagu definitif di pendapatan. Sudah terlihat pendapatan seperti itu. Kemudian kita akan melihat ini jumlah pendapatannya. Total yang tadi 79 juta yang sudah diperoleh ditetapkan oleh di akun kepala madrasah. Setelah selesai itu akan terlihat muncul bahwa dari jumlah total 79 juta itu sekian diperoleh dari tahap 1 39 juta sekian, tahap 2 sekian. Sesuai yang diisi atau diinput oleh kepala madrasah tadi. Ada ditetapkan. Selanjutnya yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu bahwa kita klik menentukan belanja. Tadi kan kita melihat pendapatan, berikutnya adalah klik belanja. Nah, ini yang di bawah jangan lupa klik belanja. Sengaja saya kasih tanda merah. Tanda panah merah. Programnya, kegiatannya sudah ada, tetapi angkanya belum ada. Oleh kita tentukan. Nah, klik belanja nanti akan terlihat seperti ini. Ini yang tadi dua sudah dimasukkan. Kegiatan itu. Cuman oleh kita belanjanya belum. Makanya di sini total rincian masih nol, total setujui juga masih nol. Nah, sekarang kita bikin rincian kegiatannya, belanjanya. Caranya bagaimana? Klik di rincian ini. Di sini, sini. Yang warna biru itu. Setelah diklik nanti akan muncul seperti ini. Nah, ada komponen, ada keterangan, ada kegiatan. Kalau Bapak Ibu, ada status dan seterusnya. Nah, sudah saya sampaikan, scrollnya bukan ke bawah, tapi di sini ditarik ke kanan. Nanti akan terlihat semua. Setelah melihat tampak seperti ini, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah di sini ada tanda plus oleh Bapak Ibu sebagai bendahara, klik di situ. Nah, setelah klik di situ, baru kita bicara tentang komponen biaya. Kan jadi kita ingin ngeklik ini. Yang pertama, kegiatannya sudah dari kepala madrasah. Tapi belanjanya untuk apa saja kita belum menentukan. Nah, kita ingin menentukan belanjanya apa saja, klik di aksi, ini kolom aksi. Ada warna biru. Misalkan diklik di sini, ini kan masih nol juga sama. Mau klik sini dan klik yang kedua. Klik satu-satu ini dulu misalkan. Nah, ini masih kosong. Nah, diklik tambah di sini untuk menentukan belanjanya.
Klik tambah, nanti akan muncul seperti ini. Mau belanja apa saja terkait dengan kegiatan tadi. Kan kegiatan tadi terkait dengan apa? Di sini. Penyediaan beban operasional madrasah, TK listrik, telepon air, keamanan, kebersihan. Nah, setelah diklik di sini, kemudian muncul, maka diklik yang warna hijau ini. Setelah itu muncul. Kegiatannya sudah ada, kira-kira belanjanya untuk apa aja, kategori komponen biayanya. Diklik di sini, pilih. Selama masih ada segitiga, maka klik terusnya. Ini klik, 9 muncul, diklik lagi ada 9192. Nah, pilih oleh Bapak Ibu, oh mau bayar internet, langganan internet, klik. Nah, berarti ini sudah tidak ada lagi segitiga warna hitam. Seperti ini. Nah, tinggal dipilih, mau bayar apa dulu. Misalkan bayar internet pasca bayar atau internet prabayar. Terus oke. Setelah selesai oke, nanti muncul. Daya jasa langganan internet prabayar. Internet prabayar. Tadi sudah dipilih. Ini ada dua yang dipilih. Internet prabayar lainnya. Kemudian di sebelah kanan ada aksi oleh Bapak Ibu. Klik di sini ada tanda panah. Nah, ini menentukan harganya berapa per bulan. Harga internet tadi untuk pemeliharaan. Ada 250.000, ada 00. Nah, ada menetapkan sendiri. Bapak Ibu klik aja tetapkan harga sendiri di sini. Setelah diklik nanti akan muncul seperti ini. Nah, tetapkan harga. Kemudian klik tetapkan harga, diisi. Misalkan per bulan berapa internet itu. Pasca bayar atau prabayar 300.000 misalkan. Setelah ditulis 300.000, simpan. Contoh ini 300.000, kemudian kita simpan. Setelah selesai disimpan, jangan lupa tadi yang saya sampaikan, scrollnya bukan ke bawah tapi ke samping kanan. Isi semua. Samping kanan itu yang perlu diisi. Berikutnya ada kode akun, oleh Bapak Ibu klik di sini, belanja langganan daya dan jasa lainnya. Targetnya berapa? Satuannya apa? Ditulis. Misalkan targetnya 6, satuannya bulan. Kita bicara bos tahap 1, berarti 6. 6 apa? 6 bulan. Ada koefisien yang keduanya, kalau tidak perlu diisi ya tidak usah, cukup dengan ini aja. Kalau misalkan perlu diisi, silakan diisi. Geser scrollnya terus, ini ke samping kanan, dan di samping kiri. Ini digeser ke samping kanan. Pokoknya setiap ada yang perlu diisi, lakukan. Nah, di sini ada PPN, harga satuan untuk PPN. Jadi koefisien ada 4 peluang yang harus diisi, koefisien 1, 2, 3, scroll terus. Kita cukup isi koefisien yang satu saja, 6 bulan. Setelah itu, telusur ke samping kanan, ada tertulis di situ harga satuan. Nah, harga satuannya per bulan berapa? 300.000, tadi kan kita sudah isi. Nah, ini TPPN. Ini tidak ada PPN, atau harga belum termasuk PPN, atau harga sudah termasuk PPN. Pilih oleh kita. Misalkan kita pilih harga tidak ada PPN. Jadi 300.000 itu sudah murni. Tidak ada PPN misalkan. Nah, kemudian setelah PPN, total harga rupiah. Maka secara otomatis di sini akan muncul 1.800.000. Dari mana angka 1.800.000 itu? Kan dari perkalian koefisien 6 bulan, kemudian per bulannya adalah 300.000. Jadi 1.800.000. Terus scroll ke kanan, jangan lupa. Nah, scroll lagi terus ke kanan, nanti akan muncul ini total harga sudah 1.800.000, sumber dana. Nah, ini ada warna hijau belum kita isi. Klik isi. Setelah diklik, nah sumber dananya berapa? 1.800.000 akan tampak seperti ini. Nah, perlu diperhatikan kemudian setelah tampak seperti ini yang sudah kita isi tidak ada PPN, jumlah total 1.800.000. Nah, oleh Bapak Ibu diklik tambah. Setelah diklik tambah akan muncul. Nah, sumber dananya dari mana? Tambahan sumber dana dari dana BOS tahap 1. Kita pilih. Setelah dipilih tahap 1, kemudian ada alokasi kuantitas.
Nah, perlu diperhatikan pada penulisan alokasi kuantitas harus disesuaikan dengan jumlah kuantitas ini. Kenapa harus disesuaikan? Agar sisa biaya yang tampak di sini harus nol. Sisa jumlah kuantitas juga harus nol. Karena ada penjelasan. Sisa total biaya dan total kuantitas, sisa total biaya dan total kuantitas harus nol. Jadi kalau Bapak Ibu mengisi ini tidak 6, tidak sama, maka tidak akan nol. Misalkan diisi 4, maka pasti sisa biaya 600. Jadi sisa kuantitasnya 2. Oleh karenanya harus bersisa 0 di sini. Seperti ini pengisiannya harus bersisa 0. Jadi ini 6 alokasi kuantitasnya. Sudah selesai diisi dengan sisa 0 seperti ini. Baru kemudian kita lanjut geser ke kanan. Ada kan tadi sumber dana yang kita pilih. Tipe pencairan tidak perlu. Kalau kita mau isi silakan. Kalau misalkan nggak usah, nggak usah. Nah ini AKB. Kita klik di sini AKB itu. Warna hijau belum diisi oleh kita. Set anggaran kas bulanan maksudnya AKB itu. Nah, jumlah koefisiennya kan 6. Nah, jumlah koefisiennya adalah 6. Di bulan apa saja pembayaran 300.000 tadi? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Berarti harus 6 bulan. Kan total koefisiennya 6. Harus diisi oleh kita ini satu-satu. Jumlah 6 ini pada bulan apa saja. Nah, kalau diisinya kita tidak lengkap, hanya sampai misalkan Mei, seperti ini kan belum diisi, maka pasti sisa koefisiennya satu, kan harusnya 6. Ya, tiap bulan satu diisi satu, satu, satu sampai Juni berarti 6. Juli, Agustus sampai Desember tidak usah diisi. Karena kita 6 kan, 6 bulan pos tahap pertama. Nah, sudah selesai oleh Bapak Ibu. Nanti kalau sudah ini muncul warna hijau. Kalau sudah terisi semua, klik simpan. Sampai warna hijau simpan ini muncul. Klik simpan, sudah selesai. Kemudian di sini AB sudah komentar kosongkan, status, kemudian simpan. Nah, klik simpan di sini. Setelah selesai, klik simpan, maka sudah selesai. Kita scroll dari ujung kiri sampai ke kanan akan terlihat tidak ada PPN, total harga 1.800.000, sumber dana PBN pos tahap 1.800.000, tipe pencairan SK PPN, PPN tadi. Nah, ini sudah dibuat oleh bendahara, statusnya masih menunggu. Yang dimaksud dengan menunggu itu adalah menunggu persetujuan kepala madrasah. Kalau sudah selesai ini kan baru satu kegiatan dengan belanjanya. Kita lanjut berikutnya. Isi lagi yang kedua. Nah, ini kan baru satu. Akan tampak kalau sudah diisi, tadinya 00, jadi di sini total rincian sudah diisi satu. Nah, tinggal kita mengisi lagi yang ini, yang kedua. Klik di sini sebagaimana biasa. Nanti akan muncul sampai terus diisi. Yang scroll ini, bagian bawah ke kanan, tarik sampai tuntas. Sampai nanti akan muncul terakhir adalah menunggu. Langkah-langkahnya hampir sama. Saya seperti ini, saya ulangi lagi. Nah ini kan tadi yang nol. Kita isi rinciannya, anggaran biayanya, tambahkan plus di sini, diklik. Setelah itu kita pilih komponen biayanya. Setelah dipilih komponen biayanya, oke. Kemudian lanjut. Kategori komponen biayanya internet prabayar. Kita periksa di sini. Kemudian di aksi kita pilih. Dan kita tetapkan sendiri harganya. Nah, tetapkan harga. Tulis 300.000 misalkan per bulan, simpan. Setelah selesai disimpan, lanjut berikutnya scroll di bawah ini komponen biaya, kode akunnya. Ini masuk apa? Belanja, langganan daya, dan jasa lainnya. Terus scroll sampai ke kanan yang perlu Bapak Ibu isi. Sebelum simpan ini warna hijau, berarti belum tuntas. Sampai tuntas PPN-nya, harga, total harga, status, dan seterusnya.
Kita isi tadi bertahap sumber dananya, klik tambah, nanti diisi sumber dananya, jumlah kuantitasnya 6 bulan, dan ini sudah ada terisi semua. Kemudian oleh Bapak Ibu klik nanti tambah, sama sumber dananya dari APBN, BOS tahap 1. Kemudian pada alokasi kuantitas harus diisi sesuai dengan ini, supaya bersisa 0 dan jumlah kuantitas juga sisa 0. Kalau masih ada angka di sini berarti belum selesai. Nah, itu kan. Terus baru berikutnya simpan. Setelah simpan, terus AKB ini diklik, yaitu set anggaran kas bulanannya oleh Bapak Ibu diisi. Berapa jumlah anggaran kas bulanannya? Karena ini 6 berarti per bulan 111 sampai 6 bulan. Terus sampai tuntas. Kemudian simpan. Setelah disimpan, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini masih menunggu statusnya. Nah, yang kedua tadi sudah diisi, jadi nanti seperti ini. Yang satu sudah diisi, rincian total rinciannya, yang satu belum. Tinggal dilakukan pengisian dengan tombol aksi ini diklik. Tahapannya seperti yang tadi sudah disampaikan. Kalau kegiatannya di sini 6, ya berarti Bapak Ibu harus melakukan klik 6 sesuai dengan sub kegiatan yang sudah dipilih oleh kepala madrasah. Jadi bendahara itu tinggal mengisi rincian anggarannya. Sampai kapan merinci isian anggaran? Sampai dari jumlah kegiatannya misalkan direkomendasikan oleh kepala ada 10, sampai 10 kegiatan itu terisi penuh dengan dana BOS tahap 1 dan tahap 2 habis semua bersisa 0. Tidak boleh ada sisa sedikit pun. Nah ini yang keduanya. Nah ini sudah diisi, sudah dilakukan aksinya. Total rincian ini sudah ada, tapi total disetujuinya masih 0. Nah ini di akun siapa? Di akun bendahara. Nanti di akun bendahara ini memohon meminta persetujuan. Kalau sudah disetujui, pasti angkanya jadi 1. Kalau jumlah kegiatannya ada 10, Bapak Ibu harus melakukan aksi ini agar total rincian ini terisi semua. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kita masuk setelah selesai tugas bendahara mengisi semua rincian kegiatannya. Kemudian Bapak Ibu bisa masuk ke akun kepala. Selesai ini tuntas, jadi kewajiban bendahara mengisi angka-angka realnya saja sesuai dengan sub kegiatan yang ada dipilih oleh kepala madrasah. Jika ada 10, Bapak Ibu harus melakukan 10 aksi sampai muncul total rincian 1. Asal muasalnya kan total rincian itu 0. Setelah dilakukan aksi dengan mengisi secara bertahap yang seperti tadi, kemudian menjadi 1. Setelah selesai ini diisi semua dan ini terisi angka 1 semua, tuntas dan uangnya sudah habis 0, tidak bersisa, maka biarkan bendahara selesai dulu. Berarti tahap berikutnya adalah akun kepala yang tadi lanjutkan buka kembali. Bukan dibuka kembali karena sudah dibuka. Tinggal Pak Kepala di akun kepala akan muncul seperti ini. Klik di pagu definitif, di belanja. Bukan di pendapatan, di belanja. Nanti muncul. Ini ajuan dari bendahara. Satu-satu. Nah total disetujui belum. Masih 0. Karena belum disetujui. Kepala sekolah sudah mendapatkan informasi dari bendahara terkait dengan rincian anggarannya. Apa yang seharusnya sebelum disetujui? Nah, kepala klik nih warna biru. Di aksi itu. Bukan klik ini, bukan menghapus, tapi klik yang warna biru. Untuk apa? Untuk melihat rincian anggaran biayanya. Klik warna biru, nanti akan terlihat seperti ini. Menunggu. Jadi menunggu approval. Nah, oleh kepala tinggal di approve saja. Berarti sudah disetujui. Klik approval. Nah, nanti status menunggu ini akan hilang menjadi statusnya sudah disetujui.
Klik tadi, kemudian disetujui. Ketika klik approval, disetujui. Nah, ini dilihat oleh kepala. Oh, pembeliannya ini saja. Jumlah totalnya sekian. Ketika ditolak, ya kasih keterangan. Kalau misalkan tidak ditolak, kalau sudah cukup, tinggal klik disetujui. Sudah disetujui, selesai. Maka yang terkait dengan kegiatan penyediaan peningkatan kompetensi kepala madrasah, penguatan kapasitas bagi guru, Januari Desember, di scroll sampai ke kanan, tadinya total rinciannya 1, total disetujui 0, tapi karena kepala sudah menyetujui, jadi 1. Ini masih di akun kepala. Kemudian yang ini juga sama. Kepala sekolah ingin menyetujui, maka klik. Diperiksa juga sama. Sampai tuntas. Kalau sudah diperiksa itu akan terlihat seperti ini. Disetujui aksinya, sudah disetujui. Kemudian setelah selesai disetujui, sampai tuntas, nah ini akan terlihat gambaran anggarannya. Tahap 1, baru direalisasikan tadi dikeluarkan 2.008.000. Anggaran tahap 1 itu 79 juta. Nah, sampai terlihat nanti Bapak Ibu di laporan rencana, di akun kepala, diklik di laporan, kemudian ada laporan rencana, pos tahap 1, 39.600.000, baru dirinci ada 2.008.000. Di pos yang tahap 2 belum diisi semua. Nah, berarti di pos tahap 1, tahap 2 masih nol. Laporannya masih nol. Nah, yang menjadi harus kita lakukan itu adalah oleh bendahara, kepala itu diupayakan bendahara ketika membuat rincian biaya harus sampai tersisa 0 rupiah. Tidak boleh di sini ada saldo. Nah, ini kan terlihat pendapatan 79 juta, belanjanya baru 2 juta sekian. Nah, sisa saldonya masih banyak ini. Bukan saldo sisa saldo realisasi, tapi sisa saldo anggaran ya, diperhatikan. Anggarannya sekian, kemudian mau rencana dibelanjakan sekian, masih punya sisa masih banyak. Ya, ini sisa anggaran di sini harus nol. Oleh bendahara harus bisa sampai 0 rupiah dihabiskan. Sudah selesai, Bapak Ibu ingin melihat, ya tinggal diekspor di sini, di laporan rencana. Dan namanya rencana, belum ada realisasi. Bisa ekspornya PDF, bisa juga Excel. Nah, itu sudah selesai semua. Jadi saya ulangi lagi, tahapan awal yang harus dilakukan dibuka adalah, siapa yang membuka? Tahapan awal adalah akun LMS dari kepala madrasah. Di akun LMS kepala madrasah, masuk ke RKAM, kemudian masuk dari akun RKAM itu, login sesuai yang didaftarkan pada registrasi. Kemudian mengisi di rencana. Apa yang diisi di rencana? Pilih pagu definitif. Setelah pagu definitif, ada klik pendapatan. Klik tambah di pendapatan itu. Jadi pilih ada dana BOS tahap 1. Nilainya sudah ada, Bapak Ibu tidak perlu memilih lagi. Kasih keterangan, ini opsional pilihan. Kemudian simpan. Ini BOS tahap 1. Tambah lagi BOS tahap 2. Karena 1 tahun kan. Nah, tahap 2 diisi keterangan BOS tahap 2 simpan. Setelah disimpan, akan terlihat ini adalah pendapatan. Kemudian setelah selesai pilih pendapatan, baru kemudian menyusun programnya. Rencana kegiatannya apa saja. Berarti di mana? Di belanja. Klik belanja. Ini masih akun kepala ya. Kemudian tambah. Nah, ketika ditambah, pilihannya ini sumber dana BOS, tambah rencana kegiatan. Di sini tidak usah diisi. Di sini subkegiatan seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi tugas kepala terus sampai memilih kegiatan sampai habis kegiatan. Terserah mau 10, mau 12, pokoknya kegiatan itu sudah direkomendasikan pada saat PDN. Terlalu banyak juga jangan, sebab
nanti khawatir pikiran bendahara pusing ngatur duitnya. Karena misalkan uang bosnya sedikit tapi programnya banyak, terlalu banyak. Atau sebaliknya, uangnya besar tapi programnya sedikit. Juga nanti akan bingung. Harus merencanakan kegiatan lagi. Nah, sampai pada posisi seperti ini, kepala madrasah berhenti dulu. Sampai di sini program yang kegiatan yang diusulkan sudah ada, kepala madrasah berhenti dulu. Sampai pada total rincian 0, total disetujui 0. Baru kemudian pindah ke akun bendahara. Tetap posisi laptop akun staf juga terbuka begitu. Masih masuk ke LMS. Nanti diisi, klik pendapatan, ingin melihat pendapatannya. Pada klik pendapatan bos tahap 1, tahap 2, sesuai dengan kepala. Kemudian diklik di belanja. Setelah diklik di belanja, kan tadi 00. Ini di akun bendahara. Kalau di akun kepala kan ini. Nah, itu bedanya. Kalau di akun kepala ada warna biru, ada edit, ada hapus. Kalau di akun bendahara tidak ada. Yang ada hanya aksi langsung. Karena bendahara yang akan melakukan total rincian biayanya. Klik ini untuk di aksinya. Nah, kemudian klik tambah warna hijau. Pokoknya usahakan yang ada di samping kanan ini harus terisi semua, scroll ke kanan. Ya, scroll ke kanan sampai tombol simpan ini menjadi warna hijau. Kalau belum warna hijau berarti ada yang belum pas gitu. Nah, klik ini komponen biayanya sampai terus simpan menentukan harga. Ini scroll terus secara bertahap sampai diisi total harga, status, aksi. Nah, sampai terus ini diisi. Jangan lupa ketika ngisi sumber dana ini harus bersisa 0. Nah, ini masih bersisa. Nah, supaya tidak bersisa harus diisi sampai pas 6 berarti 0 sudah selesai. Nah, sampai simpan, setelah selesai disimpan terus diisi set anggaran kas bulanannya tadi sudah bertahap. Nah, sudah muncul warna hijaunya, tinggal klik simpan. Nah, sudah klik simpan akan terlihat seperti ini, menunggu. Perlu diedit lagi, kalau diedit lagi klik, nanti tinggal diedit. Kalau tidak ya udah. Saya mau menghapus. Ini tidak cocok, hapus. Tapi kalau misalkan tidak perlu dihapus, ya udah, tidak usah. Ini berarti selesai tugas bendahara. Tinggal menunggu apa? Persetujuan. Nah, cirinya bahwa bendahara itu sudah melakukan perincian kegiatan, di poin sub kegiatannya di sini tertulis angka 1. Ini kan proses pengajuan. Nah, ini belum diisi. Tinggal diisi aksi. Ini masih di akun bendahara. Isi sampai seperti ini. Ini yang kedua. Nanti akan muncul seperti ini. Bahwa bendahara sudah melakukan total rincian. Ini cirinya apa? Satu, satu. Kan sebelumnya ketika bendahara membuka itu kan masih 00. Belum dilakukan pengisian anggaran. Nah, ini di akun bendahara. Pada saat pertama kali dibuka, seperti ini. Kemudian lakukan aksi. Ini dilakukan aksi, ini juga aksi. Kalau kegiatannya ada 10, ya terus sampai 10. Sampai tertulis angka rincian kegiatannya 1. Tuh semua. Satu-satu. Nah, sudah selesai begini, berarti yang dilakukan oleh bendahara tuntas. Tinggal masuk ke akun kepala lagi. Tapi bendahara biarkan saja berhenti dulu, bekerja, tinggal masuk kepala, akun kepala. Akun kepala akan melihat di tabung pendapatan, kemudian belanja akan terlihat seperti ini, diklik di belanja. Oh, ini bendahara sudah mengajukan. Nah, ini tapi belum disetujui. Tinggal kepala melakukan persetujuan aksi warna biru. Nah, kemudian di approve, nah, disetujui.
approval, muncul disetujui. Mau dilakukan approve, lihat tanggalnya oke, klik setujui. Kalau tidak disetujui, bikin keterangan catatan setujuinya kenapa disetujui. Sudah selesai setujui, maka akan muncul, oh total disetujui 1. Tinggal 1 lagi. Berarti tinggal diklik warna ini untuk aksinya, sampai disetujui lagi, dan muncul. Setelah disetujui, semua akan terlihat di sini pos tahap 1. Oh, tahap 2-nya belum. Tinggal dibikin tahap 2-nya. Pokoknya tidak boleh sisa yang terkait dengan anggaran, pendapatan, anggaran ya, bukan realisasi. Pendapatan anggarannya sekian, kemudian belanja anggarannya juga, rencana belanjanya baru sekian, saldonya masih sisa 77 juta. Kan baru 2 kegiatan. Nah, diusahakan di sisa saldo yang anggaran, bukan realisasi ya. Namanya rencana kerja anggaran. Nah, baru anggaran harus nol. Jadi kalau sudah nol berarti sudah tuntas itu 100% RK-nya. Nah, ini kan rencana pendapatannya sekian, rencana belanjanya baru sekian di tahap 1. Jadi kita masih belum bersisa nol, baru dipakai sekian. Tadi yang Bapak sampaikan di sini harus saldo, sisa saldo anggaran harus nol. Selesai begitu, Bapak Ibu. Terus saja per kegiatan boleh dilakukan persetujuannya. Kirim, buka lagi kepala madrasah akunnya, so sudah muncul setujui. Bendahara masukin lagi, kirim lagi, itu langsung menyetujui dan seterusnya. Selesai. Insya Allah mudah-mudahan RK-nya bisa 100%. Itu kira-kira mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.